Sesaat lagi Anda akan simak Breaking News yang dipersembahkan oleh Media Nasional Pewarta Indonesia. Yang ada dan para pimpinan ranting tentunya saya sangat berterima kasih sudah bisa membawa anggotanya dalam rangka peduli dengan adanya rekan kita dari Puspahyang yang unitnya kemarin ditarik di jalan, bahkan di unit tersebut ada stikernya. Itu yang jadi permasalahan, sehingga jangan sampai ke depan terulang lagi kejadian seperti itu. Apalagi stiker di situ adalah lembaga besar kita, dan kita pun sebagai di lembaga ini kan bukan hanya untuk anggota ataupun di lembaga, masyarakat pun harus kita bela dan kita bantu ketika ada permasalahan seperti ini ke depan. Jadi intinya tujuan kita melakukan audiensi ini ke MTS adalah untuk menyampaikan aspirasi bahwa kejadian seperti itu jangan sampai terulang lagi ke depan, dan memberikan satu pemahaman bahwa pemuda Pancasila Kabupaten itu ada dan besar. Pancasila, hari. Pancasila, hari. Merdeka, merdeka. Sekali layar terkembang. Sebanyak 3.000 anggota Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya Kamis 14 Desember 2023 mendatangi kantor Mandiri Tunas Finance di Jalan Yuda Negara Kota Tasikmalaya. Pasalnya, mereka menolak tindakan debt collector Mandiri Tunas Finance Kota Tasikmalaya yang sudah keluar dari aturan. Langkah kami lebih kepada bagaimana kita bisa menyuarakan secara moral ya, untuk menyampaikan kepada publik, kepada aparat penegak hukum bahwa tindakan atau perilaku para DC itu sudah keluar dari aturan. Karena menurut Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan OJK, itu sesungguhnya sudah tidak bisa seorang debt collector itu ngambil kendaraan di jalan, ya. Itu jelas. Ada penegasan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan OJK bahwa DC itu tidak bisa mengambil unit kendaraan di jalan. Itu pertama. Yang kedua, di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa sesungguhnya yang berhak ya mengeksekusi objek objek jaminan fidusia itu hanya pengadilan, bukan DC ya. Yang berhak mengeksekusi, ini catat nih ya, yang berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia ya itu adalah pengadilan. Yang seharusnya prosedurnya ketika memang ada wan prestasi dari debitur ya, harusnya lembaga kreditur itu melayangkan permohonan kepada pengadilan
permohonan eksekusi kan gitu ya. Nah, sesuai dengan yang tercantum di dalam pasal 30 Undang-Undang pasal 30 nomor 42 tahun 99. Kita awalnya menginstruksikan dalam mobilisasi ini minimal per PAC itu bisa mengerahkan 100 anggotanya ya. Tetapi hasil koordinasi kita yang pada akhirnya kita coba meminimalisir ya. Kita coba minimalisir agar kita masih bisa menjaga kondusivitas. Pancasila! 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 Sesuai dengan keputusan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan OJK yang tidak bisa sebenarnya debt collector merampas kendaraan di jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak pemiliknya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda. Kejadian penarikan kendaraan bermotor berupa mobil atau motor yang dilakukan secara paksa oleh debt collector membuat resah bagi masyarakat yang melakukan pembelian motor atau mobil melalui kredit. Aksi semakin memanas, pasalnya Ormas Pemuda Pancasila memaksa pihak pimpinan cabang Mandiri Tunas Finance untuk memberikan pernyataan atas tuntutan tersebut. Kami hanya menjalankan tugas untuk mengamankan sementara, ya kan? Sementara, sebagaimana keinginan daripada rekan-rekan sudah ada yang masuk dalam, mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh rekan-rekan semua bisa terlaksana. Ya. Nah, itu harapan dari rekan-rekan berikut kami sebagai pengaman di sini. Penagih utang yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 335 ayat 1 dengan pasal berlapis pencurian dan kekerasan pasal 365 jauh pasal 53 KUHP akan diancam hukuman 9 tahun penjara. Dalam aksi tersebut, massa meminta pihak Mandiri Tunas Finance untuk tidak menggunakan jasa debt collector. Sementara kalau tidak dipenuhi, Ormas Pemuda Pancasila terpaksa akan menurunkan anggota 4 kali lebih banyak untuk mengadakan aksi tersebut. Setelah bernegosiasi, akhirnya keluar keputusan bahwasannya pihak Mandiri Tunas Finance tidak akan lagi memakai jasa debt collector.
melakukan aksi massa, kami dari MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya dengan akumulasi peristiwa-peristiwa yang telah terjadi yang dialami oleh kader-kader, anggota-anggota, seluruh pengurus di Kabupaten Tasikmalaya, itu telah terjadi penindakan penarikan kendaraan secara sewenang-wenang. Maka oleh karena itu, ini adalah titik klimaks kami melakukan unjuk rasa penyampaian aspirasi bahwa tidak boleh ada lagi di Tasikmalaya ini, kota ataupun kabupaten, untuk melakukan penarikan kendaraan secara paksa oleh pihak ketiga ataupun debt collector. Karena itu diatur di dalam peraturan OJK, peraturan BI, dan ini sudah menyalahi aturan karena melakukan tindakan secara sewenang-wenang. Maka inilah titik aksi kami, puncak kemarahan kami, puncak kegelisahan kami. Ini adalah erupsi yang selama ini kami penam dari masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Maka ini adalah sebuah ultimatum kepada perusahaan leasing agar tidak boleh lagi menyewa jasa pihak ketiga untuk melakukan penarikan kendaraan secara premanisme, anarkisme yang merugikan debitur ataupun nasabah. Ini adalah sebuah ultimatum. Itu dari Pemuda Pancasila. Siap. Pancasila! 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 Merdeka! Tadi melakukan ruang-ruang dialog, ruang-ruang komunikasi bersama dengan perusahaan leasing diwakili oleh mitra Mandiri Tunas Finance. Mereka melakukan ruang dialog dengan kita, melakukan komunikasi dengan kita, dan akhirnya kita mencapai benang merah, yaitu melakukan Memorandum of Understanding, yaitu membuat nota kesepahaman bahwa perusahaan finance, perusahaan leasing pada intinya tidak akan menggunakan lagi jasa pihak ketiga untuk melakukan penarikan unit secara paksa. Terima kasih untuk itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama perwakilan MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya mengaturkan terima kasih kepada awak media yang telah setia meliput seluruh aksi kami di hari tadi, yang insya Allah estimasi masa yang hadir sekitar 4.800 masa yang hadir di aksi kami tadi. Tujuannya tiada lain adalah kami ingin membantu masyarakat supaya tidak menjadi korban kesewenang-wenangan oknum debt collector yang mana sudah menjadi rahasia umum merebak di kota dan kabupaten Tasikmalaya. Adapun untuk para leasing yang lain, kami berharap supaya mengikuti pola yang kami tempuh tadi dengan MTM, membuat MOU dengan pihak Pemuda Pancasila bahwa pembiayaan yang ada di Tasikmalaya itu tidak lagi memakai pihak outsourcing atau pihak ketiga untuk merampas kendaraan yang sewenang-wenang tanpa dilengkapi dengan sertifikat fidusia. Ya, kami sangat berharap kepada pihak leasing khususnya Tunas Mandiri untuk bisa menjalankan apa yang menjadi MOU barusan. Tetapi kalau mereka melanggar MOU tersebut, bukan tidak mungkin kami akan mengadakan aksi yang jauh lebih besar dengan mengerahkan segenap kekuatan kader Pemuda Pancasila yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kami berharap kepada para debt collector yang ada di Tasikmalaya, khususnya skala kami Tasikmalaya dulu, gerakan kami hanya sekedar pemanasan barusan. Ketika ada anggota kami ataupun masyarakat yang mengadukan kepada kami mendapat kesewenang-wenangan dari para debt collector, kalian akan berhadapan dengan kami. Kami tidak akan takut berhadapan dengan kalian. Kami organisasi yang berbasis massa. Kami ada di tengah-tengah masyarakat. Dari kota Tasikmalaya, Benny Rivano, MWI News, mengabarkan. Terima kasih Anda sudah simak Breaking News yang dipersembahkan oleh Media Nasional Pewarta Indonesia, Divisi Tasikmalaya.